Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwatu iman yang mudah-mudahan Allah Rabbul Ghafur wa Rabbus Syakur senantiasa melimpah curahkan maghfirah dan juga berkahnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan kepada kita untuk menyempurnakan ketaatan-ketaatan kita, khususnya di bulan Ramadan ini, dan lebih khusus lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, di mana 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan salah satu 10 hari dari 30 hari yang Allah istimewakan. Masih ingat Bu, ketiga 10 hari yang Allah istimewakan? Pertama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang kedua 10 hari di awal bulan Zulhijjah, yang ketiga 10 hari di awal bulan Muharram. Tema kita pada kesempatan kajian i'tikaf kali ini adalah 5 nasihat Nabi agar hidup kita tidak merugi. Ikhwatu iman arsadakumullah. Suatu ketika di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang bermajlis bersama para sahabatnya. Pada saat itu beliau mengatakan begini, "Wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang mau mengambil dari kalimat-kalimat, dari ucapan-ucapan yang aku sampaikan berikut ini, kemudian dia mau mengamalkannya dalam kehidupan dan juga mau mengajarkannya kepada orang lain." Nah, mendengar apa yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, itu ada seorang sahabat yang sigap dan segera untuk menyambut tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu siapa Bu? Beliau adalah Abu Hurairah. Pada saat itu Abu Hurairah mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Kemudian pada saat itu Rasulullah memegang tangan Abu Hurairah, kemudian beliau menyampaikan 5 nasihat agar hidup kita ini tidak merugi ataupun beruntung, baik dalam kehidupan dunia, terlebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Yang tentu saja kelima nasihat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada saat itu bukan khusus untuk Abu Hurairah, bukan khusus untuk para sahabat, tetapi berlaku umum untuk kita.
Makanya ada sebuah kaidah mengatakan al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Sebuah ungkapan itu dilihat dari keumuman lafadznya, bukan dilihat dari kekhususan sebabnya. Sebabnya memang khusus. 5 nasihat ini Rasulullah sampaikan di hadapan para sahabat, khususnya Abu Hurairah. Itu sebab hadis ini diturunkan. Tetapi melihat keumuman lafadznya, maka hadis ini berlaku untuk kita sebagai pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kelima nasihat itu? Pertama, ittaqi maharimallah takun a'badan nas. Bertakwalah kalian terhadap maharimallah, terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah, terhadap batas-batas Allah, pagar-pagar Allah, atau sering yang disebut dengan lampu merahnya Allah. Maka sebagai jaminannya, kalian akan menjadi orang yang paling ahli di dalam beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fillah arsadakumullah, apa itu takwa? Ini kan istilah yang sangat populer ini. Secara sederhana, takwa itu diambil dari kata waqo yaqi wiqayatan. Artinya adalah takut. Nah, kata takut ini memiliki keterkaitan makna dengan kata hati-hati, dengan kata waspada. Artinya bahwa ketika orang itu muncul, tumbuh dalam hatinya itu rasa takut, maka langkah berikutnya dia akan hati-hati, dia akan waspada. Makanya orang yang di dalam hatinya muncul rasa takut kepada apa yang diharamkan oleh Allah, potensi untuk ruginya itu sedikit, potensi untuk celakanya itu kecil. Kenapa? Karena dia akan hati-hati, dia akan hati-hati dalam berpikir, dia akan hati-hati dalam berbicara, dia hati-hati dalam mengambil keputusan, dia hati-hati dalam melakukan tindakan. Nah, kebanyakan orang itu merugi karena dia tidak hati-hati. Kenapa dia tidak hati-hati? Karena dia tidak takut dengan akibatnya. Terjadilah penyesalan-penyesalan, kekecewaan-kekecewaan, bahkan kerugian-kerugian di kemudian hari. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, jika muncul pertanyaan apa yang harus kita takuti itu, di situ Rasulullah mengatakan maharimallah, ya, segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bicara aturan Allah, secara garis besar ada dua. Satu, ada aturan Allah yang disebut perintah-perintah Allah. Yang kedua, yang disebut larangan-larangan Allah ataupun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sering diibaratkan bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki pagar, sesungguhnya Allah itu memiliki hudud,
memiliki batas. Untuk apa Allah itu memiliki pagar? Biar kita itu tidak menerjang pagar Allah, biar kita itu tidak melewati batas-batas Allah. Kenapa kita tidak boleh melewati pagar Allah atau batas-batas Allah? Karena di balik pagar itu ada bahaya. Di balik pagar Allah itu ada bencana, ada malapetaka. Seperti halnya kan di balik lampu merah pun ada bencana gitu. Fungsi pagar kan untuk menghindarkan diri kita dari bahaya. Itu fungsi utamanya. Di samping sebagai penghias rumah, memperindah rumah. Barangkali ada orang yang rumahnya itu di pinggir jalan, dia takut kalau anaknya menyeberang jalan tidak hati-hati, dipagarlah rumah itu. Atau mungkin dia takut rumahnya itu karena di pinggir kali, takut anaknya itu jatuh ke kali, dipagarlah rumah itu. Atau mungkin dia takut ada binatang buas ataupun orang jahat masuk ke dalam rumahnya, dipagarlah rumah itu. Jadi di balik pagar itu ada bahaya itu. Ada bahaya yang siap untuk mengancam keselamatan diri kita. Nah, makanya dipagar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah itu sudah memagar, maka kita itu harus berhenti. Itu ya. Jadi kalau kita nih di jalan raya, ketika ada lampu merah, berhenti apa jalan? Berhenti. Kenapa? Karena di balik lampu merah itu ada bahaya. Di balik pagar itu ada bahaya. Maka kewajiban kita adalah untuk berhenti pada batas-batas Allah, pagar-pagar Allah atau maharim Allah. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan begini: Man lam yastati ayyatawaqqafa bil wuquf fil arafah. Barang siapa yang belum mampu atau belum punya kesempatan untuk wukuf di Arafah. Apa itu wukuf, Bapak Ibu? Wukuf itu kan berdiam diri di padang Arafah atau berhenti di padang Arafah. Falyatawaqqif ala hududillah. Maka hendaklah dia itu berhenti pada batas-batas Allah. Jadi dibalik disyariatkannya ibadah wukuf bagi orang yang menunaikan ibadah haji, sebetulnya ada pesan terdalam. Apa pesan terdalamnya itu? Kita itu harus berhenti pada batas-batas Allah, pada pagar-pagar Allah. Nah, makanya orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji secara lahir dia sudah wukuf di Arafah, maka secara batinnya ketika pulang ke tanah air itu harus berhenti pada segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Berbicara tentang yang diharamkan oleh Allah secara garis besar ada dua. Pertama, ada yang diharamkan oleh Allah yang sifatnya zat. Yang kedua, ada yang diharamkan oleh Allah itu yang berkaitan dengan ucapan ataupun perbuatan. Nah, alhamdulillah kita umat Islam terkait dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang sifatnya zat, itu pemahaman dan kesadaran umat Islam itu sudah bagus, alhamdulillah. Umat Islam itu sudah faham, sudah sadar bahwa yang namanya babi
Babi apa daging babi ya? Bu, babi apa daging babi? Babi ya. Karena kalau disebut daging babi, nanti pejitnya boleh kalau begitu. Nanti kulitnya boleh, kan begitu. Jadi umat Islam sudah sadar bahwa babi itu haram. Minuman keras itu, khamr itu haram. Umat Islam sudah sadar sembelihan bukan karena Allah itu haram, berjudi itu haram, tetapi masih banyak di antara umat Islam itu yang belum memahami ataupun menyadari keharaman-keharaman yang dilarang oleh Allah yang terkait dengan ucapan ataupun yang terkait dengan perbuatan ataupun yang terkait dengan keyakinan. Jadi yang diharamkan oleh Allah itu bukan hanya berkaitan dengan makanan dan minuman, tapi ada yang berkaitan dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota badan. Kita diharamkan punya keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita diharamkan untuk beribadah, baik itu secara lisan ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita dilarang untuk berakhlak dengan akhlak mazmumah. Haram berakhlak dengan akhlak yang tercela itu. Kalau ghibah haram atau boleh? Haram ya. Namimah mengadu domba haram apa boleh? Haram. Memfitnah haram apa boleh? Haram. Korupsi haram apa boleh? Haram. Nah, kesadaran umat Islam terkait hal-hal yang diharamkan berkaitan dengan ucapan dan tindakan, itu pemahaman dan kesadarannya itu perlu untuk disempurnakan. Padahal kalau kita lihat dalam dampaknya, secara dampak bisa jadi apa yang diharamkan oleh Allah berkaitan dengan apa yang kita ucapkan dan kita perbuat, itu dampak buruknya jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Orang nih makan babi, yang rugi dirinya atau orang lain? Dirinya kan. Tetapi berbeda ketika orang itu korupsi, bukan hanya dirinya tapi orang lain rugi. Berbeda ketika orang itu memfitnah, mengadu domba, yang celaka bukan hanya dirinya, orang lain pun celaka. Nah, maka oleh karena itu pemahaman kita terkait yang diharamkan oleh Allah, baik zat ataupun berkaitan dengan ucapan dan perbuatan, itu harus seimbang. Nah, ikhwanu fiddin arsadakumullah, pada kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan hadis yang senada dengan hadis yang tadi itu dalam redaksi yang lain. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kalian itu orang yang waro', maka kalian akan menjadi orang yang paling ahli di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu waro', Bapak Ibu? Waro'. Waro' itu adalah orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang subhat karena dia takut jatuh kepada yang haram. Jadi kalau orang sudah main pada areal yang subhat, itu tinggal sedikit lagi melangkah kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika orang itu memiliki sifat waro' di dalam dirinya,
Dia bukan hanya menjauhkan diri daripada yang haram, tetapi berusaha hati-hati semaksimal mungkin menjauhkan diri daripada yang subhat, maka dia dijamin oleh Allah akan menjadi orang yang paling ahli di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu ada seorang sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kenal Abu Bakar As-Siddiq? Beliau itu adalah ayah dari Siti Aisyah, mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwa suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu beliau keluar rumah gitu. Nah, pada saat beliau itu sedang keluar rumah, ada tamu yang datang ke rumahnya, di mana tamu itu membawa bingkisan atau membawa makanan. Yang menerima pada saat itu adalah istrinya. Konon kabarnya bahwa orang tersebut membawa makanan kepada rumah Abu Bakar As-Siddiq itu karena dulu Abu Bakar As-Siddiq itu punya profesi sebagai tabib, ya, sebagai tabib, sebagai orang yang suka mengobati. Nah, orang tersebut dulu pernah diobati oleh Abu Bakar As-Siddiq, tapi dia belum bayar gitu, belum memberikan upah. Kemudian pada saat dia sudah memiliki rezeki, dia pun datang ke rumah Abu Bakar dan memberikan upahnya itu. Yang nerima itu istrinya. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq itu pulang ke rumahnya, kemudian di meja itu sudah ada makanan. Abu Bakar As-Siddiq mengira bahwa yang menyediakan makanan itu istrinya itu. Maka pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq langsung memakan makanan tersebut tanpa bertanya lebih dahulu dari mana ataupun siapa yang membuat makanan itu. Dimakanlah. Dalam hadis dikatakan lukmah, satu atau dua suap. Lukmatun atau lukmatani, sesuap atau dua suap. Dan makanan itu sudah sampai ke tenggorokannya ke sini nih. Nah, ketika sampai di tenggorokan, barulah Abu Bakar As-Siddiq itu sadar. Kemudian beliau bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, dari manakah makanan ini?" Kemudian istrinya menjawab, "Tadi ada tamu yang membawakan makanan untuk kita." Nah, mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya tadi, Abu Bakar As-Siddiq itu berusaha untuk mengeluarkan kembali makanan itu. Berbagai macam cara beliau lakukan agar makanan itu bisa keluar. Tetapi kan kalau sudah masuk tenggorokan susah, ya. Akhirnya pada saat itu ada seorang sahabat yang lewat itu. Kemudian sahabat itu berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, apakah engkau rela mengorbankan keselamatan dirimu demi untuk mengeluarkan makanan yang hanya satu suap, dua suap?" Apa jawab Abu Bakar itu? "Saya akan melakukan berbagai macam cara, sekalipun harus mengorbankan nyawa demi untuk mengeluarkan makanan ini." Itu kan luar biasanya kehati-hatian Abu Bakar As-Siddiq dalam memasukkan makanan ataupun minuman ke dalam perutnya. Bahkan dikisahkan di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang namanya Abu Kilabah. Ada yang menyebutnya Abu Kulaibah. Beliau ini kalau habis sholat itu bergegas pulang gitu. Jadi doa dan zikirnya itu tidak lama. Suatu ketika Rasulullah penasaran kemudian bertanya, "Wahai Abu Kulaibah, kenapa engkau itu kalau habis sholat suka bergegas pulang? Ada apa?" Kemudian Abu Kulaibah menjawab,
maaf, bukan Abu Qulaibah, Handolah itu ya, Handolah. Kemudian Handolah itu menjawab, ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang boleh dikatakan paling miskin di kota ini, di mana rumah saya itu berdampingan dengan rumah tetangga saya. Nah, tetangga saya itu punya pohon kurma yang berbatasan dengan rumah saya. Ketika tertiup angin kencang, ranting pohon kurmanya itu masuk ke halaman saya, dan kurmanya itu ada yang jatuh ke halaman saya. Karena saya orang yang sangat miskin, saya takut kalau kurma itu dikonsumsi, dimakan oleh anak-anak saya. Karena dulu pun pernah anak saya memakan buah kurma itu sampai saya merasa kesulitan untuk mengeluarkan kembali dari tenggorokannya itu. Nah, singkat cerita, di kemudian hari pohon kurma itu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan harga yang 10 kali lipat harga pasaran pada saat itu. Nah, itu sebuah bukti bahwa orang itu betul-betul hati-hati, takut jatuh kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata lahman nabata minas sukhtin. Tidak akan masuk surga sepotong daging yang tumbuh dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wardo bima qasamallahu lak takun agnan nas. Kalian harus ridho ya, harus rela dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian itu akan menjadi orang yang paling kaya di antara manusia. Makanya dalam hadis lain kan Rasulullah mengatakan, laisal gina bikasratil mal walakinnal gina ginal qalb. Orang yang kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya, tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hati, atau orang yang hatinya kaya. Nah, ikhwanu fiddin arsadakumullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini itu senada dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam kesempatan lain. Beliau mengatakan, kun qani'an takun askaron nas. Jadilah kamu itu orang yang qanaah, maka kamu akan menjadi orang yang paling pandai bersyukur di antara manusia. Apa qanaah itu Bapak Ibu? Qanaah itu adalah merasa cukup dengan pemberian Allah, walaupun barangkali ketika dibandingkan dengan yang orang lain dapatkan itu lebih sedikit. Dia rela, dia ridho dengan pemberian Allah, walaupun apa yang Allah berikan itu lebih sedikit bila dibandingkan dengan orang lain. Itulah orang yang qanaah. Ada juga yang mendefinisikan bahwa orang yang qanaah itu adalah orang yang membatasi diri dari gemerlapnya menikmati kemewahan dunia, sekalipun dia itu mampu. Nah, itulah orang yang qanaah. Maka ketika orang itu qanaah, jaminan dari Allah dan Rasulnya itu, dia akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang paling kaya di antara manusia, ataupun orang yang paling pandai bersyukur di antara manusia. Banyak kan hari ini orang yang secara lahir kekayaannya itu melimpah gitu ya. Barangkali sawahnya luas. Bapak Ibu,
punya berapa hektar sawah? Ladang punya berapa hektar? Sawahnya luas, ladangnya luas, perusahaannya banyak gitu ya. Kartu ATM di dompetnya juga banyak gitu. Ini kira-kira yang banyak di dompet kartu ATM atau kartu kredit? Kartu ATM-nya banyak dia itu, dan ada isinya lagi. Tetapi dia itu membatasi diri. Bahkan ketika orang itu nih diberikan rezeki yang jauh lebih besar daripada itu, tidak sedikit orang itu yang hari ini masih merasa kurang gitu. Padahal kalau orang lain melihat dirinya, ibu eta, bapak eta sigana hartana moal beak 7 turunan gitu. Itu menurut orang lain yang melihat. Tetapi yang bersangkutan merasa bahwa harta kekayaannya itu sedikit sekali gitu. Nah, kenapa kok bisa sedikit sekali? Karena dia tidak diberikan rasa oleh Allah bahwa dirinya itu adalah orang yang cukup, bahwa dirinya itu adalah orang yang kaya. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Bagaimana supaya kita itu merasa bahwa diri kita itu kaya? Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafarrag li ibadatik, tafarrag li ibadati. Kalian harus serius dalam beribadah, mengabdikan diri kepadaku. Amla sadroka gina, maka aku akan penuhi hati kalian dengan perasaan kaya. Jadi walaupun secara lahir dalam pandangan manusia orang itu sedikit hartanya, tetapi kalau Allah punya memberikan perasaan kaya, dia akan merasa cukup, akan merasa kaya. Coba nih, orang merasa kaya dan merasa miskin itu karena hatinya atau karena apa, Bu? Hati. Jadi rasa kaya dan rasa miskin itu hati. Ketika Allah itu memberikan rasa kaya dalam hati, sekalipun secara lahir dia kurang, akan merasa kaya. Tapi sebaliknya kalau orang itu dalam hatinya merasa miskin, sekalipun hartanya banyak, maka dia akan merasa miskin. Nah, dampak buruknya ketika orang itu tidak memiliki sifat qanaah, maka dia akan dia akan protes kepada Allah. Yang kedua, dia akan terjangkit penyakit hasud. Barangkali Bapak Ibu tempo hari pernah saya sampaikan itu, bahwa suatu ketika ada seorang ulama yang bernama Hatim bin Asom. Beliau ini pernah berguru kepada seorang ulama yang bernama Sakik Ad-Dakhil. Itu dalam kurun waktu 33 tahun itu fokus mempelajari ilmu agama. 33 tahun. Ini kira-kira kita berapa tahun ini, Bu? Mempelajari ilmu agama. Nah, beliau itu mempelajari ilmu agama dari gurunya itu 33 tahun. Dengan rendah hati beliau mengatakan, dari 33 tahun saya menimba ilmu kepada guru saya, mendapatkan beberapa ilmu, tetapi yang berhasil saya petik hikmahnya, berhasil saya ambil ibrah pelajarannya, berhasil saya amalkan dalam kehidupan, itu hanya sekitar 8 poin saja itu. Nah, salah satunya dari 8 poin itu beliau mengatakan, setelah saya perhatikan
saya teliti bahwa penyebab terbesar kenapa terjadi permusuhan di antara manusia, kenapa orang itu satu sama lain saling mencaci, saling memaki, saling memfitnah, bahkan saling bunuh, penyebabnya itu hanya satu, yaitu penyakit hasud. Apa itu hasud? Dengki ya. Penyakit iri, penyakit dengki. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah nih, pembunuhan pertama kali dalam sejarah manusia itu kan dilakukan oleh putranya Nabi Adam. Siapa namanya itu? Kada dibalik ya. Yang membunuh itu adalah Qabil. Dia membunuh saudaranya yang bernama Habil. Kenapa dia membunuh? Karena dia iri, dengki. Dia iri saudaranya itu Habil memiliki pasangan yang lebih cantik daripada dirinya. Kenapa ya Allah kok dia yang mendapatkan pasangan yang lebih cantik bukan saya? Akhirnya dia sampai tega untuk membunuh saudaranya sendiri. Itu gara-gara penyakit dengki itu. Tidak sedikit hari ini kan orang yang dilahirkan dari rahim yang sama, dibesarkan di keluarga yang sama gitu. Pernah makan bersama, tidur bersama gitu ya, mandi bersama kan, main bersama. Tapi setelah dewasa di kemudian hari dia menjadi musuh gitu. Pemicunya itu apa? Dengki gitu. Nah maka disinilah yang namanya orang tua itu harus hati-hati dalam memperlakukan anak. Jangan sampai dalam diri anak itu tumbuh penyakit dengki gara-gara ketidakadilan orang tua dalam memperlakukan anak. Jadi anak itu kalau lagi kecil, masih kecil, mendapatkan perlakuan dari anaknya, mereka nggak protes itu. Mungkin karena nggak berani atau lain sebagainya. Tapi perlakuan tidak adil itu akan terekam dalam memorinya itu, terekam. Sekian puluh tahun dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil, nanti setelah dewasa akan meledak gitu. Terjadilah permusuhan antara adik dan kakak, saudara dengan saudara. Makanya harus betul-betul bagaimana memperlakukan anak supaya tidak muncul penyakit-penyakit dengki di dalam dirinya itu. Betapa bahayanya penyakit dengki kan sampai Rasulullah SAW mengingatkan kita, iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian penyakit dengki. Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Karena sesungguhnya penyakit dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Barangkali nih kita yang berasal dari kampung dulu pernah ngadurukan. Tahu ngadurukan Bapak Ibu? Mirun sene gini. Itu kayu segede apapun, sekeras apapun, ketika dibakar oleh api perlahan tapi pasti habis juga itu. Jadi arang, jadi debu juga. Atau kalau saya ibaratkan barangkali bahayanya penyakit dengki itu ibarat penyakit kanker lah atau kanker itu. Tidak sedikit kan orang yang tadinya badannya segar gitu, sehat, bahasa Sunda mah jangkung badag lah gitu. Kemudian dia terkena penyakit kanker. Kalau tidak segera ditangani akan digerogoti itu, yang kemudian akan layu. Nah begitulah bahayanya penyakit dengki seperti itu. Maka disinilah kita itu
perlu yang namanya tadi memiliki sifat qanaah. Nah, ikhwanu fillah arsadakumullah, dulu di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat itu ada seorang sahabat yang namanya Ibnu Mas'ud. Ketika beliau melakukan sebuah perjalanan menuju Mesir, itu di perbatasan Mesir itu beliau melihat ada tenda. Yang kelihatan dari tendanya itu bahwa pemilik tenda itu betul-betul orang yang sangat miskin. Kemudian Ibnu Mas'ud itu mendekati tenda tersebut, dan setelah dekat beliau pun melihat ke dalam tenda itu. Ternyata di dalamnya itu ada seseorang yang sedang terbaring. Dikabarkan bahwa orang itu sudah tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, matanya pun buta, bahkan pendengarannya pun terganggu, walaupun masih bisa mendengar sedikit. Kemudian Ibnu Mas'ud mendekati itu kepada orang tersebut. Ketika Ibnu Mas'ud itu mendekati, orang itu terdengar oleh Ibnu Mas'ud mengatakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Ibnu Mas'ud kaget itu. Kemudian beliau bertanya, wahai Kisanak, engkau mensyukuri nikmat apa? Kamu kan tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak bisa melihat. Lantas apa yang kau syukuri? Kemudian orang itu pun menjawab, alhamdulillah, sekalipun saya tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya penglihatan, pendengaran, tapi Allah masih berikan kepada saya nikmat lisan. Dengan lisan ini saya bisa bersyukur, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang barangkali giginya sudah ompong, ya nggak usah terlalu khawatir gitu. Karena orang lain pun ada yang punya kekurangan lebih daripada kita itu. Kemudian orang itu pun mengatakan, dan alhamdulillah juga saya itu masih memiliki seorang anak yang selalu membantu saya ketika saya itu pergi ke masjid menunaikan sholat 5 waktu. Luar biasa kan? Tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak bisa melihat, ke masjid digondong oleh anaknya itu. Tetapi sudah 3 hari ini anak saya tidak pulang-pulang, katanya. Bisakah engkau bantu saya untuk mencarikan anak saya? Dicarilah tuh oleh Ibnu Mas'ud itu. Ketika Ibnu Mas'ud itu mencari anak yang dikatakan oleh si bapak tadi, beliau melihat ada orang berkumpul, berkerumun. Ternyata di situ ada seorang pemuda yang diterkam oleh serigala. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, anak siapakah pemuda ini? Orang-orang mengatakan, pemuda ini adalah anak bapak yang ada di tenda itu. Ibnu Mas'ud bingung itu. Saya harus mengatakan apa kepada bapak tadi? Penderitaannya sudah luar biasa kan. Tapi dengan berat hati Ibnu Mas'ud mengatakan, beliau bertanya, Bapak, saya ingin tanya kepada bapak bagaimana pandangan bapak terhadap seorang nabi yang namanya Nabi Ayub alaihissalam. Tahukah bapak siapa Nabi Ayub itu? Tahu. Beliau adalah orang yang sangat sabar. Bagaimana ketika Nabi Ayub itu diuji oleh Allah dengan penyakit? Bapak itu menjawab, beliau tetap bersabar. Bagaimana ketika Nabi Ayub itu diuji seluruh hartanya hangus terbakar? Bapak itu menjawab, Nabi Ayub tetap bersabar.
Bagaimana menurut Bapak Nabi Ayub ketika anak-anaknya meninggal? Beliau tetap bersabar. Nah Bapak, anak Bapak itu ditemukan sudah meninggal, dimakan oleh serigala. Kemudian Bapak itu mengatakan, kalau begitu alhamdulillah, berarti keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang ada dalam diri saya itu tidak menular kepada anak saya. Ketika Ibnu Mas'ud itu merasa bingung gitu ya, bagaimana mengurus jenazah orang tadi, tiba-tiba tuh ada kafilah yang lewat. Kemudian Ibnu Mas'ud minta tolong. Ketika orang-orang itu turun dari kudanya, mereka langsung menangis itu. Kenapa? Karena mereka mengenali siapa orang yang meninggal itu. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, kenapa kalian menangis? Emangnya kalian kenal dengan orang ini? Orang-orang itu menjawab, siapa yang tidak kenal dengan orang ini? Beliau itu adalah seorang sahabat Nabi, namanya adalah Abu Kilabah atau Kulaibah, yang dulu di masa khalifah pernah diminta untuk menjadi hakim, tetapi dengan sifat qanaahnya, takut jatuh kepada yang diharamkan oleh Allah, beliau itu lebih memilih untuk menolaknya. Itu kan luar biasa itu. Suatu sifat qanaah yang tertanam di dalam jiwanya yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga nih, nasihat Nabi biar hidup kita itu tidak merugi adalah wa ahsin li jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kalian terhadap tetangga kalian, maka kalian akan menjadi orang yang paling beriman gitu. Kalian akan menjadi orang yang paling beriman ketika berbuat baik kepada tetangga. Makanya kan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Sampai suatu ketika itu Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu menasehati, mewasiati Rasulullah agar Rasulullah itu memperlakukan tetangga dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah menyangka jangan-jangan tetangga ini akan mendapatkan warisan gitu. Kenapa? Saking seringnya Jibril itu menasehati Rasulullah agar memperlakukan tetangga dengan baik. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Nah, kita ini adalah makhluk sosial kan. Makhluk yang di sekitar kita, di sekeliling kita, itu kan ada manusia-manusia lain. Di sekitar kita itu kan ada tetangga kita, ada saudara kita, ada sahabat kita, bahkan mungkin ada orang tua kita, ada mertua kita. Nah, mereka itu punya hak dari diri kita gitu. Jadi bukan hanya kita yang punya hak dari mereka, tapi mereka itu punya hak dari kita. Ada orang itu yang punya haknya satu dari kita. Siapa tuh? Mereka adalah tetangga kita yang bukan muslim. Itu punya satu hak dari kita. Artinya mereka harus diperlakukan dengan baik selama mereka itu tidak memusuhi ataupun tidak merusak agama kita. Perlakukan dengan baik walaupun agamanya beda. Yang kedua, ada orang yang punya dua hak dari kita. Siapa tuh? Tetangga kita yang muslim. Itu punya dua hak itu. Satu, dia dapat hak diperlakukan dengan baik sebagai tetangga. Dua, sebagai muslim.
Ada yang punya 3 hak dari kita. Siapa? Mereka tetangga kita yang sekaligus saudara kita. 1 hak sebagai tetangga, 2 hak sebagai muslim, 3 hak sebagai saudara. Nah hari ini kan terkadang ada adik kakak hidup bertetangga tapi malah nganjang kanu jauh, tetanggana teu pernah dianjangan, padahal saudaranya sendiri itu. Bahkan ada orang itu yang memiliki hak yang banyak dari kita. Mungkin orang tua kita, mungkin mertua kita, itu punya hak yang sangat banyak dari diri kita itu. Berikanlah hak mereka yang ada dalam diri kita. Ini terlebih-lebih kita nih yang hidup di komplek Bapak Ibu. Komplek kita ini kan komplek sangat qanaah gitu ya. Rata-rata kan rumah kita itu tipe 21 atau tipe sabaraha 36 gitu ya. Itu kan rumah qanaah itu. Bahkan kalau tidak salah rumah kita itu batanya pun 1 dibagi 2 kan gitu. Separuh bata itu punya orang, separuh bata punya kita. Maka hati-hati ketika kita menaikkan rumah itu. Jangan sampai bata tetangga kita habis karena dipakai oleh kita, karena kita menaikkan rumah lebih dulu itu. Perlakukanlah tetangga itu dengan baik itu. Makanya dulu di zaman para sahabat itu rebutan cari rumah itu, ingin bertetangga dengan orang yang soleh. Karena kalau kita punya rumah bertetangga dengan orang yang soleh, minimal kita tidak akan mendapatkan keburukan-keburukan baik dari ucapan ataupun tindakan tetangga itu. Ini saya kebetulan ini punya tetangga yang soleh ini, Pak Ian itu. Ini soleh, ini orang soleh. Cukup lama beliau jadi tetangga saya. Sampai-sampai di kulkas saya itu yang namanya tahu dan tempe tarameli itu Pak. Dikiriman wae ku tetangga ya. Malah kadang ngirim gitu apal jual aya dina meja oh ya. Si tukang tahu geus tara bebeja deui nyimpen tahu jeung tempe eta. Tak enakna dekat dengan orang soleh begitu. Makanya kata orang kalau bertetangga dengan orang soleh itu rumah harganya akan naik 10 kali lipat itu Pak. Bahagianya bertetangga dengan orang soleh. Ada seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri itu. Beliau adalah ulama angkatan kedua atau abad kedua. Hasan Al-Basri itu rumahnya itu 2 lantai ya itu. Beliau menempati rumah yang 2 lantai. Lantai atas diisi oleh seorang Nasrani, lantai bawah diisi oleh Hasan Al-Basri. Suatu ketika Hasan Al-Basri ini jatuh sakit. Sampai-sampai beliau karena cukup lama tidak keluar rumah, orang-orang tahu kalau Hasan Al-Basri ini sakit. Nah si Nasrani ini turun dari lantai 2 menengok kepada Hasan Al-Basri. Ketika menengok ke dalam rumahnya, Nasrani ini mendapati di samping tempat tidur Hasan Al-Basri itu ada ember itu. Yang di dalam ember itu ada air yang berisi semacam kotoran, bukan air bersih tapi air kotor. Setelah dilihat ke atas, ternyata air itu jatuh dari toilet orang Nasrani tadi. Bocor toiletnya itu Pak. Dan itu baru ketahuan itu selama 8 tahun gitu. Selama 8 tahun. Maka dengan sedihnya dan malunya si Nasrani tadi mengatakan, maaf Kiai Syekh Hasan Al-Basri, ternyata selama ini kamarmu itu di bawah kamar mandi saya, dan selama ini ada tetesan air yang jatuh ke kamar engkau. Apa jawab Hasan Al-Basri?
tidak usah merasa sungkan, tidak usah merasa bersalah. Kan gampang kalau air sudah penuh tinggal dibuang saja. Itu enaknya orang itu ketika bertetangga dengan yang soleh, Pak. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Kemudian yang keempat, agar hidup kita itu tidak merugi, wa ahib linnas kama tuhibbu linafsik takun musliman. Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, atau cintailah apa yang ada pada diri orang lain sebagaimana engkau mencintai apa yang ada dalam dirimu. Ini kan luar biasanya ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun kesolehan sosial. Kita diperintahkan mencintai orang lain ataupun yang dimiliki oleh orang lain sebagaimana kita itu mencintai diri kita sendiri. Makanya di dalam beberapa hadis itu kan banyak digambarkan. Rasulullah mengumpamakan seorang muslim itu bagaikan nahlah. Apa nahlah itu? Lembah. Bagaimana persaudaraan lembah, bagaimana persahabatan lembah, bagaimana empati simpatinya lembah, bagaimana kerja kerasnya lembah. Ini menurut Profesor Lebah nih Bapak Ibu. Lebah itu dalam satu hari itu terbang mencari nafkah tidak kurang dari 10 kilometer. Bapak Ibu sehari ada nggak jalan kaki 10 km? Nggak nyampe ya. Padahal kan badan kita itu gede itu. Lebah itu makhluk sekecil itu satu hari tidak kurang dari 10 km. Dan ketika lebah itu mencari nafkah, lebah itu memperhatikan makhluk yang lain. Ketika hinggap di bunga, di tangkai bunga, lebah itu kan tidak suka mematahkan tangkai bunga. Kenapa? Karena lebah itu tidak suka merusak yang lain. Lebah itu ketika menghisap madu itu tidak dihabiskan itu. Itu menurut penelitian profesor itu. Ternyata lebah itu tidak menghabiskan sari madu yang ada pada bunga. Seolah-olah lebah itu sadar betul bahwa selain saya ada makhluk lain yang membutuhkan. Mungkin ada kumbang, mungkin ada kupu-kupu, mungkin ada burung. Dan luar biasanya lagi ketika madu itu sudah terkumpul, bayangin saja lebah mengumpulkan madu sebanyak itu. Makhluk sekecil itu mengumpulkan madu sebanyak itu. Itu kan menurut bahasa orang mah lek-lek gitunya. Tapi setelah madu itu terkumpul, yang dimanfaatkan oleh lebah itu hanya sekitar 10% itu. 90%-nya itu disodakohkan kepada kita manusia itu. Kenapa? Seolah-olah lebah itu mencintai yang lain sama seperti mencintai dirinya sendiri. Makanya ada sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Yahya bin Ka'ab Ar-Razi. Tempo hari ini pasti pernah saya sampaikan. Masih ingat kan nih? Kalau kita tidak mampu mendatangkan manfaat kepada orang, maka kita itu jangan membuat madorot kepada orang lain. Kedua, kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain, maka janganlah kita membuat orang lain sedih. Ketiga, kalau kita belum bisa memuji orang lain, maka janganlah kita itu suka mencela orang lain. Itu cara membangun hidup bermasyarakat seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, nasihat Nabi biar hidup kita itu tidak merugi adalah
wala tuksirud dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Kalian dalam hidup ini jangan terlalu banyak tertawa katanya, karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati. Tertawa itu dalam Islam hukumnya boleh, tetapi kalau terlalu banyak itu bisa menjadikan hati itu mati. Bapak Ibu senang tertawa? Tenanawan gitu, tapi dalam porsi yang wajar gitu ya, dalam porsi yang pas itu. Ketika porsinya itu berlebihan, itu akan mematikan hati kita. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Hendaklah kalian banyak menangis dan sedikit tertawa karena balasan yang akan kalian dapatkan kelak di yaumul akhir. Ketika membaca ayat ini ada seorang sahabat, tadi namanya itu Hasan Al-Basri itu. Ini seorang sahabat yang dikenal akan kesolehan dan kezuhudannya. Pada saat itu beliau sedang berpuasa itu Pak, menjelang adzan maghrib itu kan, di mejanya itu sudah tersedia makanan lezat, minuman yang enak, yang nikmat, menunggu adzan maghrib. Dari kejauhan itu terdengar sayup-sayup orang yang membaca Al-Quran, yang salah satu ayat yang dibacanya itu adalah ayat yang berbicara tentang siksa api neraka. Ketika adzan dikumandangkan, Imam Hasan Al-Basri ini bukannya berbuka menyantap makanan, tetapi beliau malah menangis karena mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan tentang siksa api neraka. Nah, itulah 5 nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar hidup kita ini beruntung ataupun tidak merugi. Masih ingat Bapak Ibu? Ingatnya? Tadi sini pentingnya ayat YouTube tadi dia. 1. Naon tadi tanya? 1. Takutlah terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka kamu akan menjadi orang yang ahli ibadah. 2. Kalian harus ridho dengan apa yang Allah berikan, maka akan menjadi orang yang paling kaya, paling pandai bersyukur di antara manusia. Yang ketiga, berbuat baiklah, muliakanlah tetangga, maka kamu akan menjadi orang yang paling beriman. Yang keempat, cintailah manusia sebagaimana mencintai dirimu, maka kamu akan menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Dan yang kelima, sedikitlah tertawa, karena tertawa itu akan mematikan hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultani. Allahumma ighfir wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau zat yang maha pengampun dan zat yang maha mencintai orang-orang yang memohon ampun. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Allahumma ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah dan taufik kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu
sesungguhnya Engkau zat yang maha pemberi rahmat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan hidup kami, anak cucu kami yang menjadi penyejuk bagi kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi imam untuk orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah orang-orang yang bertakwa menjadi imam untuk kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.